Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai banyak sekali yang menanyakan di kolom komentar teman-teman guru honorer yang lulus passing grade dari sekolah swasta ya. Untuk informasi penempatannya akan seperti apa, dan ini adalah penjelasan kemarin dari Dirjen GTK, dan juga ada keputusan kesimpulan pada saat raker bersama Kemendikbudristek. Mari kita bahas, dan untuk itu silahkan simak video sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Ini adalah keputusan atau kesimpulan pada saat kemarin rapat kerja bersama Kemendikbudristek langsung ya. Yang pertama, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek menjamin 293.860 guru P3K yang lulus tahap 1 dan juga tahap 2 segera mendapatkan NIP dan juga SK P3K. Nah, ini udah mulai proses ya, bahkan ada juga yang SK-nya sudah terbit dan mulai gajian. Yang kedua nih, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SK P3K tanpa tes, agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Komisi 10 mendesak bahwa yang peserta atau guru honorer yang lulus passing grade namun tidak memiliki formasi mendapatkan SK P3K tanpa tes. Nah, ini ya teman-teman, perlu digarisbawahi rapat kerja kemarin. Dan ada banyak pertanyaan bagaimana cara penempatannya, dan juga teman-teman guru swasta ya yang lulus passing grade akan ditempatkan di mana atau seperti apa. Nah, ini jawabannya yang ketiga. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI untuk membentuk peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat ditugaskan di sekolah asal sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman guru honorer yang lulus passing grade dari sekolah swasta ini akan diupayakan ya untuk mengisi formasi atau ditugaskan di sekolah swastanya. Namun ini membutuhkan waktu atau membutuhkan transisi ya. Jadi tidak mungkin kalau tahap 3 atau tahun ketiga tahun 2022 ini bisa dilaksanakan. Tapi kita tunggu saja ya. Bisa saja Kemenpan RB membuat regulasi baru ya, sehingga teman-teman guru swasta yang lulus passing grade bisa ditempatkan di sekolah asal, yakni di sekolah swasta tersebut. Dan yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KL atau kementerian lembaga terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 798.018 sisa formasi dari 17,3% formasi usulan dari Pemda tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada, dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses setiap tahap-tahap sebelumnya. Nah, jelas ya teman-teman di sini. Dan untuk lebih jelasnya kita sudah dipaparkan oleh Dirjen GTK Pak Iwan Sahril bagaimana skema optimalisasi tersebut, dan bagaimana teman-teman guru honorer yang lulus passing grade penempatannya seperti apa ya jika formasi di sekolah induknya tidak ada atau sudah terpenuhi. Mari kita simak. Ya, silahkan Mas Iwan. Baik, terima kasih Mas Menteri. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama terkait tadi ada peserta ujian yang tahap 1 dan tahap 2 yang terlambat karena perubahan jadwal. Waktu itu kita sudah mengakomodasi ada jadwal susulan. Jadi di akhir itu kita tambahkan sehari sehingga mereka pada akhirnya bisa untuk ikut seleksi susulan. Lalu terkait juga sosialisasi untuk tahun ini, kemarin di RDP Kemendagri sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu telah melakukan webinar dengan seluruh Pemda, kabupaten kota,
provinsi untuk segera menyelesaikan untuk pemberkasan untuk nomor induk P3K. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengakselerasi penyelesaian, termasuk tadi guru-guru yang dari swasta yang sudah lolos dapat formasi tapi masih belum selesai. Jadi ini sudah dilaksanakan tindak lanjut langsung oleh Kemendagri, karena seperti Pak Buta sampaikan itu memang mereka lebih mendengar kalau itu datang langsung dari Kemendagri, dan ini sudah dilakukan, dan itu juga berkat koordinasi dari kita semua. Terima kasih terkait terusnya terutama Bu Agustina dan Panja ASN GTK P3K yang berhasil juga mempertemukan banyak titik-titik sehingga solusi-solusi bisa akhirnya muncul, dan mudah-mudahan terutama tadi yang ditekankan penetapan formasi secara terpusat sehingga itu bisa menghemat berbagai macam usaha dan efisiensi proses. Mudah-mudahan tahun ini juga akan bisa lebih baik. Terakhir terkait juga Sulawesi Barat ataupun daerah-daerah lainnya di mana formasinya lebih banyak daripada pendaftarnya atau pelamarnya. Ini nanti tentunya skema optimalisasi antar daerah, di mana kita ketika ada daerah-daerah yang surplus sebenarnya yang atau terutama daerah yang berdekatan itu bisa untuk pindah ke daerah yang kekurangan guru. Dan ini juga kita jadikan salah satu catatan dan beberapa langkah mitigasi nanti terkait apa tadi yang Bu Lydia sampaikan terkait PPG, Pendidikan Profesi Guru, yang nanti untuk guru-guru baru, untuk yang fresh prajabatan, itu nanti akan juga kita alokasikan untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan guru. Jadi nanti ada berbagai cara. Pertama, optimalisasi dari hasil P3K yang surplus. Mereka mungkin formasi udah habis di daerahnya, mereka punya opsi ke daerah lain. Dan yang kedua nanti dari PPG Prajabatan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, yang pertama saya ingin mengapresiasi atas portal data atau big data yang digunakan. Tentu ini menjadi acuan yang sangat penting di dalam menentukan program yang tepat sasaran. Dan tapi kami akan lebih fokus kepada menyangkut tentang P3K. Jadi kalau dari data yang kami lihat ada 925.637 pelamar yang melakukan seleksi guru, sebanyak 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas, dengan kata lain yang lulus seleksi. Jadi 293.860 diantaranya telah mendapatkan formasi dan 193.954 yang telah lulus namun belum mendapatkan formasi. Nah, dan hampir setengahnya dinyatakan tidak lulus, yakni 437.823 guru yang dinyatakan tidak lulus, dan dinyatakan 116.002 guru tidak melakukan tes. Kami melihat ada progres yang dan niat baik kita semua untuk bisa menampung aspirasi para guru gitu yang ada di seluruh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bagi guru-guru yang belum dinyatakan lulus itu bisa melakukan tes lagi di tahun ini, dan kami berharap agar ada pendampingan yang benar-benar intens terhadap guru-guru yang belum dinyatakan lulus. Sekaligus kami juga mengapresiasi bagi pemerintah daerah yang telah bekerja keras melakukan tugasnya, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang kami melihat dari data yang dipaparkan tadi, itu sudah sangat baik mendorong percepatan agar guru-guru yang sudah lulus dapat mendapatkan formasi, walaupun masih terus berjuang untuk menyelesaikan secara menyeluruh. Dan kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi lain juga bisa menjadikan Aceh ini menjadi contoh agar nasib guru yang telah dinyatakan lulus itu dapat mendapatkan formasi yang secepatnya.